Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edward Johnson Purba dengan NPM 2022 4350 2890 dari program studi teknik informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi saya yang telah saya buat, yaitu aplikasi web sistem pendukung keputusan penilaian siswa terbaik menggunakan metode Simple Addictive Awakening. Untuk aplikasi ini, saya beri nama SPK Siswa Terbaik. Untuk tampilan loginnya seperti ini. Kita rancang satu pintu masuk. Dalam ini pihak sekolah seperti wali kelas, guru dan siswa otomatis mengenai username yang dimasukkan, apakah itu akun admin atau akun siswa. Pertama saya login dulu sebagai admin. Ini, masukkan saja yang sudah tersimpan dalam ini. Nah, setelah login, admin langsung diarahkan ke dashboard. Di sini ditampilkan ringkasan data secara umum. Ada 12 peserta didik, 12 kelas, 10 kriteria. Di angka ini saya taruh di depan supaya admin langsung tahu kondisi data untuk masuk. Apa harus buka untuk mengecek yang lain gitu. Di sini saya buka untuk data masternya. Di sini ada menunya. Di sini ada data siswa, data kelas, data kriteria dan data klasifikasi. Pertama saya buka di data siswa. Tampilan seperti ini. Semua data pribadi peserta didik dikelola di sini, mulai dari NIS, nama, kelas, jenis kelamin, detailnya untuk detailnya ini. Di sini bisa ada datanya, nama, alamat, tempat lahir, dan segala macam itu. Dari sini juga kita bisa menambah. Bagi kita ingin menambahkan, ya, kita tambah di sini. Ini harus simpan. Di sini juga bisa mengubah gitu atau edit. Apabila ada kesalahan, tinggal kita ubah di sini. Sini, tinggal kita ganti ini. Untuk passwordnya opsional aja kita tambahkan. Di sini juga bisa kita hapus apabila tidak perlukan itu, tinggal dihapus di sini. Berikutnya ada data kelas. Selain mengelola daftar kelas dari kelas 10 sampai kelas 12, ini sistem otomatis menghitung jumlah siswa di setiap kelas, dan ada tombol siswa di sini. Ini apabila tidak ini kan tidak ada isinya. Tunjukkan yang ada di sini. Ini. Di sini juga bisa kita menambah data kelas. Ya, nambahnya di sini.
Tinggal kita tambahkan di sini. Saya tidak menambah, obat yang ada. Ya, kita lanjut. Di data kriteria. Ini bagian yang cukup penting. Data kriteria ada 10 kriteria yang saya pakai, yaitu nilai rata-rata, kehadiran, sikap, kedisiplinan, presentasi akademik, prestasi akademik itu saya, prestasi non akademik, keaktifan organisasi, tanggung jawab, kerjasama, dan pelanggaran satu-satu. 9 diantaranya ada bersifat benefit, semakin tinggi nilainya semakin baik, sementara pelanggaran tertib bersifat pos, semakin kecil justru semakin baik. Tiap kriteria juga punya bobot dalam persen ini. Dan di bagian ada validasi otomatis. Ini. Memastikan total bobot seluruh kriteria harus tepat per persen. Kalau belum, sistem langsung memberikan peringatan. Karena ini syarat mutlak supaya perhitungan SOE-nya valid. Nah, di sini juga bisa kita tambah datanya bagi kita ingin menambah data kriteria. Di sini juga bisa tambah edit atau mengubah gitu. Di sini juga bisa kita hapus bila kita ingin menghapus. Nah, di sini kita lanjut ke data kriteria. Menu subkriteria ini yang menjembatani nilai pemerintahan dengan skala penilaian SAW untuk tiap kriteria. Data hitungan tentang nilai beserta keterangannya, misalnya ini bisa kita lihat 80 sampai 100%, 100 menurut saya, dengan keterangan sangat baik. Dari keterangan sebaik dari skor 5 turun sampai skor 1 sangat kurang. Khusus untuk kriteria yang bersifat kos seperti ke sini. Untuk pelanggaran tata tertib yaitu kos. Pelanggaran ini kos makin gede sini. Kategori dengan pelanggaran paling sedikit justru mendapatkan skor paling bagus atau sangat baik gitu. Ini nggak bisa kita edit misalnya kita edit. Ya segitu saja. Ini kita lanjut ke data klasifikasinya. Ini setelah kriteria dan kriterianya siap, admin tinggal masuk ke data klasifikasi untuk yaitu mengumpul penilaian tiap siswanya gitu.
Kemudian saya buat berupa pilihan drop down. Jadi admin tidak perlu mengetik angka manual, cukup memilih kategori sesuai untuk tiap kriteria. Misalnya untuk ini rata-rata, ini kita pilih di sini. Ini kita pilih apakah siswa ini sangat baik, dan seterusnya, sampai sangat kurang. Sistem yang otomatis membuat berfungsinya jadi skor belakang layar. Sini. Tinggal kita proses di sini. Apabila kita ingin mengubah. Nah, di sini kita lanjut ke hasil analisa. Nah, ini bagian paling inti dari aplikasi yang saya buat. Semua tahapan metode SOA yang sudah saya jelaskan tadi, saya tampilkan bertahap dan transparan di halaman ini. Supaya prosesnya bisa terus satu. Bukan cuma menentukan hasil akhirnya saja. Nah, di sini untuk rumusnya ada di sini. Benefit, terus, dan retensi. Di paling atas saya tampilkan ulang rumus ilustrasi dari yang pas. Supaya bisa langsung dicocokkan dengan rumus naskah. Di bawahnya ada materi awal yang menampilkan keterangan kualitatif tiap siswa per kriteria ini. Lalu materi keputusan X yang sudah dalam bentuk angka ini lengkap dengan baris nilai maksimum dan minimum, tiap kolom sebagai dasar normalisasinya di sini. Untuk normalisasi, selanjutnya tabel normalisasi untuk kriteria benefit. Saya dibagi dengan nilai maksimum di kolom itu. Untuk kita record seperti pelanggaran tata tertib. Justru nilai minimum yang dibagi dengan nilai siswa tersebut, semua ini dihitung otomatis oleh sistem untuk seluruh siswa dan kriteria. Ya. Jadi tidak ada perhitungan manual yang berisiko luput atau self-ketik. Nah, untuk perhitungan nilai preferensi atau P yang kita ambil dari sebagai contoh di sini ambil nilai yang tertingginya atas nama Elizabeth Cordelia Purba dari kelas 12.1. Untuk kriteria benefit
yang nilai sudah maksimum seperti nilai rata-rata dan kehadiran yang masing-masing berbobot 15%. Hasil value otomatis ikut maksimal. Sementara untuk kriteria pelanggaran tertentu ini sifatnya cost, sistem tetap menghitungnya ke rumus cost tadi. Jadi kontribusinya penilai kecil dan objektif. Tidak ikut-ikutan besar, hanya kriteria. Kriterianya bagus. 10 kali bobot seperti ini jumlahkan menjadi nilai preferensi atau nilai fee. Ini nilai ini. Dan untuk final atau ranking dari di sini. Dari seluruh nilai fee yang sudah dihitung, sistem otomatis mengurutkannya dari yang tertinggi ke yang terendah. Dari sini. Bisa dilihat peringkat pertama yaitu diraih Elizabeth Kodekova dengan nilai 0,9 dari 400. Ya. Nah, untuk nilai rank tertinggi bisa kita lihat di sini yaitu Elizabeth Kodekova. Untuk nilai rank tertinggi disusul Maria Magdalena dan varian yaitu yang ketiga. Untuk keterangannya di sini yang terbaik, unggulan banyak itu. Yang keempat tanpa perangkat 12. Dua elektron tipis hanya yang menunjukkan metode SO ini cukup sensitif membedakan sistem dengan performa yang berdekatan. Tiga besar ini saya tandai dengan James Perak dan perunggu dengan status terbaik khusus untuk peringkat pertama dan unggulan untuk peringkat 2 dan jenis 3, sisanya sampai peringkat 12 bisa dilihat langsung di sini. Nah, di sini kita juga bisa mencetak laporannya untuk rankingnya. Hasil ranking ini juga tampilannya seperti ini. Formatnya saya sudah buat lengkap dengan pop. Dan top surat semua perguruan Advent 15 derajat. Kita hasil akhir sampai kolom tanda tangan untuk bersekolah atau workers yang berjaga di sini. Jadi laporan ini bisa langsung dicetak fisik. Diarsipkan sekolah tidak berhenti hanya sebagai tampilan layar saja. Untuk cetaknya. Ada juga menu manajemen pengguna untuk mengolah akun admin. Ini berguna kalau suatu saat pihak sekolah ingin menambah operator lain yang ikut mengelola aplikasi ini. Misalnya atau gitu.
daftar usaha, full bekalanya tanpa harus berbagai akun lain gitu. Di sini misalnya kita menambah di sini, ini kita tambah di sini saja di sini. Apabila ada kesalahan, mungkin juga bisa kita edit atau mengubah datanya. Nah, kita simpan di sini. Oh, di sini juga bisa memblokir apabila kita tidak butuh lagi atau tidak dibutuhkan ya gitu maksudnya. Yang kita blokir di sini otomatis tidak akan bisa diakses kembali kalau sudah diblokir seperti ini saja. Nah, di sini akan masuk ke portal siswa. Pertama kita login dulu dari atau keluar dari akun utama ini, akun admin. Ya, itu portal loginnya itu sama dengan admin. Ini satu fitur tambahan. Fitur tambahan yang saya buat kembangkan supaya aplikasi ini tidak berhenti hanya untuk kebutuhan admin saja. Portal siswa. Jadi setiap siswanya berikan akun login sendiri, maka username yang sama dengan yang sudah. Ini tampilannya. Saya login sebagai siswa. Sini tinggal dimasukkan password. Nah, tampilannya sini yaitu saya login dengan nilai tertinggi. Di portalnya di sini siswa bisa melihat profil dasarnya, lalu status penilaian mereka, berangkat ke berapa dari siswa, berapa nilai sesuainya di sini. Nah, untuk peringkatnya di sini. Dan apa predikatnya? Nih. Duanya ada rincian kriteria, jadi siswa juga tahu di kriteria mana mereka sudah baik dan kriteria mana yang perlu ditingkatkan. Menurut saya fitur ini penting supaya hasil penilaian tidak berhenti jadi arsip di Baskor saja, tapi juga bisa di bahan evaluasi diri langsung untuk siswanya. Ini. Ya. Sampai di sini saya sudah menunjukkan keseluruhan aplikasi yang saya buat, mulai dari pengelolaan data master, proses input penilaian, tahapan perhitungan secara transparan, sampai pencetakan laporan resmi, dan portal mandiri untuk siswa. Seluruh proses dan datanya konsisten dengan yang saya paparkan sebelumnya, sehingga aplikasi ini menjadi bukti bahwa rancangan sistem putusan yang saya ajukan memang bisa diimplementasikan dan digunakan secara nyata untuk membantu SMA perguruan Ahpen 15 Ciracas menentukan siu terbaik secara lebih objektif dan terukur. Baik, demikian demonstrasi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga penjelasan dan demonstrasi yang saya berikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang telah saya buat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun demonstrasi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.